Pikiran surgawi tidak menjadikan kita pribadi yang munafik. Justru pikiran surgawi menjadikan kita semakin berguna, karena pikiran itu kita tuangkan di dalam bentuk perbuatan. Hidup bersama Kristus berarti meninggalkan keduniawian dan menjalani hidup yang baru. Dengan satu tanggung jawab, dunia harus melihat Kristus di dalam perbuatan kita. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Kembali kita dalam acara pendalaman Sekolah Sabat, dan pada saat ini kita telah tiba pada pelajaran yang ke-11 dengan judul Hidup Bersama Kristus. Kami berharap kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja pada saat ini, sehingga kita bisa mendalami firman Tuhan dan kita menerima hikmat itu dengan baik. Ada satu pepatah mengatakan, tunjukkan siapa temanmu, dengan siapa engkau bergaul, aku akan mengenal siapa dirimu. Pepatah itu sangat relate dengan pelajaran kita pada saat ini yang judulnya adalah Hidup Bersama Kristus. Dan kita melihat bagaimana Paulus akan menggiring pemikiran kita untuk hidup bersama Kristus. Di beberapa pekan yang lalu kita sudah belajar keutamaan Kristus misalkan. Ini menunjukkan bahwa begitu besarnya Kristus itu. Tetapi pada saat ini kita diajak untuk hidup dan sepikiran bersama dengan Kristus. Dan sudah bersama dengan kita hamba Tuhan, Pendeta Sagala yang akan membantu kita untuk mendalami firman ini. Shalom Pendeta. Shalom Sermika, shalom pemirsa semua. Bapak Ibu pemirsa, mari kita membuka pelajaran kita di pelajaran yang ke-11. Ayat intinya adalah, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan kata kasih merupakan satu kata yang tidak lagi jarang, tidak lagi asing di telinga kita ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, Allah yang kasih. Dan ayat ini mengajak kita semua untuk hidup di dalam kasih. Untuk lebih dalam, di dalam pembahasan diskusi kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, agar kiranya firman ini dapat bertumbuh dalam hati kami, dan kami dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam pelajaran ini, pemikiran kita diundang. Nah, untuk memikirkan sesuatu hal yang sangat mendasar. Dikatakan seperti ini. Seringkali kita dinasihati untuk tidak terlalu berpikir surgawi. Jika tidak, kita tidak akan berguna di dunia ini. Dan sebaliknya, jika kita terlalu berpikir duniawi, kita tidak akan berguna bagi Tuhan di surga. Nah, ini menjadi satu dasar pembahasan kita, Pak Pendeta. Apa dimaksud dengan dua kalimat ini? Apakah salah kita berpikir surgawi, atau apakah salah kita memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini? Nah, mungkin boleh penjelasan dari Pendeta. Baik, terima kasih ya untuk kalimat awal yang kita sudah dengarkan ya, dibacakan tadi ya. Disebutkan bahwa seringkali kita dinasihati untuk tidak terlalu berpikiran surgawi. Jika tidak, kita tidak akan berguna di dunia ini. Ya, saya pikir itu adalah kalimat yang sangat benar. Kenapa? Karena memang surga dan dunia itu kan memiliki prinsip yang berbeda ya. Gitu. Sering sekali ini juga menjadi bahasa guyonan orang gitu. Udahlah, kamu sok suci amat, kamu sok perfect amat kamu. Nggak cocok kamu di sini gitu ya. Ini kita ini masih di sini nih.
Atau ketika kita mencoba untuk dalam sebuah pekerjaan memiliki integritas, mungkin ada teman-teman kita bilang gini, udahlah kawan, ini masih di dunia kita ini. Gitu ya. Kita ini masih di dunia, jangan sok suci lah gitu ya. Sekali-sekali kan boleh ya. Memang orang yang berpikiran surgawi itu memang nggak bermanfaat di dunia ini gitu. Karena memang prinsip dunia ini itu bertolak belakang kan dengan prinsip-prinsip surgawi. Nah, dan itu dibalikan oleh Paulus. Ya samalah. Ya kita juga kalau kita ada rencana nanti mau di sorga, tinggal di sorga, bahkan ketika kita di sorga tapi kita masih berpikiran dunia, ya sama gitu. Seperti kita di dunia ini dengan berpikiran surgawi gitu ya. Karena memang ya apa yang mau diharapkan dari kita ketika kita berada di sorga, tapi kita masih memiliki konsep-konsep duniawi gitu. Ini kan masalahnya dua tempat yang berbeda. Hitam putih. Iya, hitam dan putih. Jadi memang memang nggak bisa gitu. Memang nggak bisa. Tapi apakah artinya kita selama hidup di dunia ini supaya bisa nyaman hidup di dunia ini kita menjadi seperti dunia ini? Enggak juga gitu. Itu nanti yang kita akan coba bahas hari demi hari ya, bahwa sesungguhnya meskipun kita berada di dunia ini ya, secara konsep rohani memang kita harus menjadi orang-orang sorgawi, berpikiran sorgawi. Nah, nanti pelajaran kita akan menyampaikan kepada kita bahwa hanya orang-orang yang telah diperbaharui yang akan mengerti akan hal itu. Ya kan? Karena kalau kita menjadi serupa dengan dunia ini, kita enggak layak untuk dapat kerajaan sorga kan? Kira-kira begitu pendahuluannya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu pemirsa, kita akan menunggu jawaban ini nanti di berikutnya. Apa dasar daripada pemikiran ini? Baik, pelajaran hari Minggu, pikiran surgawi. Nah, ini kita butuh penjelasan. Apakah pikiran surgawi ini yang dimaksud itu adalah ketika saya bertemu dengan pendeta, saya langsung membahas ukuran surga, bagaimana nanti di surga dan lain-lain, atau bagaimana dengan pikiran surgawi ini pendeta, supaya seperti tadi pembahasan, pikiran surgawi yang kita pakai ketika kita tinggal di dunia ini tidak menjadikan kita menjadi orang yang munafik. Nah, kira-kira apa batasan-batasan yang perlu kita ketahui di dalam pemikiran ini pendeta? Baik, pikiran surgawi ya. Jadi Paulus ingin mengajarkan kepada kita sebenarnya hal yang sederhana gitu ya. Sebenarnya hal yang sederhana ya. Seperti kalimat di awal tadi, kalau kita terlalu berpikiran surgawi, kita itu kurang bermanfaat di dunia ini. Tapi sesungguhnya bagi mereka kalau pelajaran kita bilang, bagi mereka yang berpikiran secara rohani, memang mereka harus berpikiran sorgawi selama mereka berada di dunia ini. Kenapa? Karena karena begini, di sorga itu tidak ada perubahan karakter. Iya kan? Di sorga itu tidak ada perubahan tabiat. Perubahan itu terjadi di dunia ini. Jadi kalau kita berharap nanti setelah masuk sorga baru berubah, itu namanya mimpi buruk itu. Enggak akan, yang tidak akan pernah bisa terjadi gitu lah. Itu namanya mimpi di siang bolong gitu. Jadi kalau kita berencana fokus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, maka hiduplah dengan pola pikir sorgawi dari sekarang. Supaya nanti sampai sana nggak kaget. Nggak kaget, ya kan? Sama seperti orang kalau mau pergi ke sebuah negara yang belum pernah dia kunjungi, ya kan? Dia kan harus pelajari dulu itu. Budaya, bahasa. Budayanya, bahasanya, makanannya, ya, tata budayanya dan lain sebagainya. Kalau enggak nanti bermasalah dia di sana, ya kan? Mungkin dia akan pergi gitu, nyampe sana cuma sekejap kata orang, susah di sini, langsung pulang dia kan, nggak jadi kan, gitu. Nah, tapi dia harus mulai mencoba
pola pikirnya. Jadi meskipun dia berada di negara Indonesia ini contohnya, kalau dia akan berangkat ke salah satu negara di di salah satu belahan dunia ini, dia sudah mulai terus berpikir tentang negara itu, ya kan? Apa nanti yang dia akan lakukan di sana? Apa yang nanti kalau dia ketemu orang apa yang mau dia sampaikan? Apa nanti makanan yang di sana? Itu kan dia sudah harus pikirkan dari sekarang ini, gitu. Jadi orang-orang yang memang berencana untuk yang memfokuskan pikirannya kepada kerajaan sorga, memang dia harus memiliki pemikiran-pemikiran sorgawi. Ya kan? Pelajaran kita mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Ya kan? Pikirkanlah perkara. Meskipun kita masih berada di dunia ini, tapi kita harus memikirkan perkara yang di atas. Kenapa? Pelajaran kita beberapa waktu lalu mengatakan, ya kewarganegaraan kita kan bukan di dunia ini. Betul. Kewarganegaraan kita itu di sorga. Ya kan? Jadi wajar kalau kita berpikiran tentang sorga. Masalahnya sekarang adalah banyak sekali orang tidak berfokus kepada perkara yang di atas. Dia fokus kepada perkara yang di dunia ini. Ya, kenikmatan dunia ini, keglamoran hidup di dunia ini itu membutakan mata dia, mengkaburkan fokusnya sehingga ya dia asik dalam dunia ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di surga, perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya, pikirkanlah perkara-perkara itu. Nah, pelajaran kita mengatakan, untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah, untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, itu dengan pikiran kita. Walaupun ada banyak orang mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah secara fisik. Contoh dalam pelajaran kita ini, ya kan ada disebutkan dalam kalimat awal ini ya. Dari puncak gunung seseorang dapat melihat pemandangan alam yang luas di sekelilingnya, gitu ya. Sejak zaman dahulu, gunung sering dikunjungi oleh mereka yang ingin mencari pengalaman lebih dekat dengan Allah. Bahkan ada gunung buatan manusia yang disebut dengan zigurat. Ya, jadi zigurat ini kan seperti piramid gitu ya, yang tinggi begitu. Ya, tapi di puncaknya itu adalah pusat peribadahan. Jadi orang berpikir ketika mereka sudah naik di atas itu mereka sudah lebih dekat kepada Tuhan, gitu ya. Padahal menurut firman Tuhan bukan itu yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, tapi pikiran kita. Ya kan? Itu cuma dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Ya. Ini juga menjadi sebuah gambaran, pelajaran juga bagi kita pemirsa ya, bahwa mereka yang melayani di Ka'bah belum tentu lebih dekat dengan Tuhan. Iya kan? Jadi zigurat itu kan bisa saja dalam bentuk pekerjaan kan. Contoh seperti saya seorang pendeta. Orang berpikir sudah kita yang paling dekat dengan Tuhan kan. Karena kita pendeta hari-hari pegang Alkitab. Kemana kita pergi yang dibicarakan firman Tuhan. Kemana pergi yang dibicarakan firman Tuhan gitu. Ya kan? Apapun kegiatan kita ya pendalaman Alkitab, ibadah, berdoa, bernyanyi. Ya kunjungan orang berdoa. Rasanya ini sudah dalam ruang lingkup sorga kita ini. Tapi belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Karena banyak sekali orang mengerjakan pekerjaan Tuhan tapi dia jauh dari Tuhan. Kan? Makanya kenapa? Karena dia mengerjakannya tapi hatinya tidak bersama dengan Tuhan. Kenapa? Ya, dia melakukannya itu hanya sebagai formalitas. Pelajaran kita mengatakan orang-orang yang memiliki pikiran sorgawi itu terlihat dari ekspresi. Itu terlihat dari kehidupan sehari-harinya. Bagaimana kehidupan sehari-hari orang yang memiliki pikiran sorgawi, nanti itu bisa kita lihat dalam pelajaran berikut. Baik, terima kasih pendeta. Jadi memang ini menjadi satu poin bagi kita untuk lebih dekat dengan Tuhan melalui pikiran. Pikiran, gitu ya. Pendeta. Oke. Selanjutnya ini kebalikannya. Tadi kita diajak untuk membawa pikiran kita kepada pemikiran surgawi dan sekarang mengakhiri keduniawian. Saya rasa ini dua hal berbeda yang tidak bisa kita lakukan sekaligus, surgawi dan duniawi. Ya. Dan mengakhiri keduniawian ini maksudnya kira-kira bagaimana? Apakah kita tidak perlu lagi menabung atau menanam untuk bulan depan memanen? Nah, kira-kira
ke arah mana konsep mengakhiri keduniawian ini, pendeta? Oke. Eh, kita tidak bisa ya. Kita tidak bisa eh, maunya itu dapat tangan kanan tapi tangan kiri juga memperolehnya. Yesus katakan, kau harus memilih, ya kan? Kan kau nggak bisa menyembah aku dan di saat yang sama kau juga menyembah Mamon. Kau harus memilih. Karena orang ya yang orang yang mendua hati itu nggak tenang dalam hidupnya. Jadi harus memilih dia kan mana yang harus dipilih. Nah, pelajaran kita mengatakan mengakhiri keduniawian. Ini sedikit agak berbeda dari yang kita pelajari tadi di awal kan. Kita diajak untuk berpikiran surgawi. Apakah mungkin ya ketika kita ingin menikmati dunia ini dengan segala keglamorannya ya, dengan segala kemegahannya, kemewahannya, apakah di saat yang sama kita juga bisa meraih sorga? Nah, pernah satu kali dalam pelayanan penggembalaan saya di sebuah tempat, ada satu keluarga, seorang ibu janda, dia memiliki 7 orang anak ya, 7 orang anak. Nah, jadi saya secara pribadi sangat dekat dengan ibu ini ya, karena maklum lah ya kita di perantauan ini kan kita juga harus mencari orang tua kita. Jadi saya dekat dengan mereka ya, dengan anak-anak itu juga, adik-adik itu saya dekat. Beberapa anak dari ibu ini itu di bawah umur saya gitu. Nah, satu dari antara anak-anaknya ini ya, seorang wanita, dia ini dia pintar dalam bahasa Inggris ya. Jadi pergaulannya itu sama orang-orang asing ya. Tinggal di Indonesia ini gitu. Mungkin ya karena dia berasal dari keluarga yang tidak mampu gitu. Jadi rasa-rasanya pingin bagaimana membalas dendam kepada penderitaan masa kecil itu. Jadi ingin menikmati hidup inilah ya setelah dia dewasa gitu. Dia rasa dia bisa gitu. Tapi saya melihat cara dia untuk membalas dendam itu, tanda petik ya, membalas dendam kesusahan itu dengan kesenangan pada masa kini itu, saya melihat dari sudut pandang saya itu nggak pas gitu ya. Kenapa nggak pas? Karena dia melakukan itu dengan cara kawin kontrak gitu ya. Ya, kawin kontrak, ya dapat sejumlah dana yang cukup besar, ya selama orang asing itu ada di sini tentu tersuplai lah ya semua kebutuhan. Dan memang ya setelah beberapa kali, karena bukan cuma satu kali, ada 2 ke 3 kali itu. Dan memang saya melihat, wah kehidupan dia itu memang apa yang dia inginkan itu, ya itu bisa. Dia pergi ke Eropa jalan-jalan, dia pergi ke Amerika, ya ke Korea, ke banyak negara dia jalan-jalan. Enggak, kita melihat wah ini enggak habis-habis ini uangnya ini. Si Nona satu ini kita ya. Rumahnya di mana-mana. Ya, usahanya di mana-mana. Tapi usaha itu ya begitulah ya, usaha itu dibuat enggak lama tutup, bangun lagi usaha sana besar, enggak lama tutup. Ya begitulah. Ya. Jadi saya bilang sama orang tua ini, coba nasihati dia, ya kan, supaya dia jangan kebablasan. Dia kan sudah baptis di gereja kita, anggota gereja kita. Ya, maksudnya kalau dia punya uang, ya jangan dia hamburkan begitu, digunakanlah untuk yang bermanfaat dan lain sebagainya. Artinya kita mau mengajak supaya dia bisa menyadari bahwa tidak salah menikmati kehidupan, tapi jangan dengan cara yang salah, kan? Termasuk memperolehnya juga.
Nah, akhirnya ibu itu menyampaikan kepada anaknya itu. Setelah beberapa waktu kemudian, ibu itu bicara dengan saya. Dia bilang gini, "Pendeta, saya sudah ngomong itu dengan adikmu itu." "Oh ya? Gimana responnya?" Saya bilang. "Ah, susah pikiran saya dibuatnya." "Kenapa?" Saya bilang. "Iya, dia bilang begini, aduh, ini mau jadi 7 day ini susah," dia bilang. "Banyak kali aturannya, banyak kali pantangannya," katanya. Rasa-rasanya saya nggak bisa gitu. Rasa-rasanya saya nggak bisa. Kalau saya mau paksakan, saya nggak bisa. Tetap juga saya masuk neraka gitu dia bilang. Nggak ada harapan masuk surga saya. Jadi karena saya sudah tahu susah dan saya tidak ada harapan masuk surga, ya sudah sekalian aja saya kerjakan juga ini yang dunia ini. Paling tidak saya dapat menikmati dunia lah. Jangan nanti saya nggak dapat menikmati dunia, saya juga nggak nikmati surga dia bilang. Kan rugi saya katanya. Paling tidak, walaupun saya sudah nggak masuk surga, masuk neraka, paling tidak dunia saya nikmati. Ah, gitu ya kan. Nah, sehubungan dengan pelajaran kita ini, kita harus memilih, ya kan? Kita harus memilih, gitu. Memang tidak ada usaha manusia yang boleh dilakukan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang dapat memberikan kepada kita keselamatan. Itu semata-mata kasih karunia Tuhan. Ya kan? Itu sebabnya orang yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, orang yang menyadari kebutuhannya akan Allah, maka dia akan mengakhiri kehidupan keduniawiannya. Ya kan? Keglamoran, cinta diri, amarah, kebencian, penipuan, berdusta, itu dia akan tinggalkan. Dia akan akhiri itu semua dan dia akan masuk dalam satu fase pengenalan akan Tuhan dan berpikiran sorgawi. Pikirkanlah hal-hal yang di atas. Apa itu hal-hal yang di atas? Nah, itulah dia yang disebutkan dalam pelajaran kita ini. Ya, kita mengakhiri keduniawian dan masuk kepada perkara-perkara yang di sorga. Ya kan? Kepada perkara-perkara yang di sorga. Nah, apa itu perkara-perkara yang di sorga? Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti lebih lanjut kita bisa melihat apa itu. Salah satunya adalah tindakan-tindakan belas kasih. Iya kan? Kepedulian kepada sesama itu adalah bukti kita mengakhiri keduniawian. Karena sifat keduniawian ini adalah aku. Tapi sorga adalah ya dia. Kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Iya kan? Nah, jadi seseorang yang mengakhiri keduniawian adalah mereka yang berkomitmen untuk melakukan apa prinsip-prinsip sorgawi. Yaitu mengedepankan kepentingan orang lain dan menyingkirkan kepentingan diri sendiri. Bukan berarti kita tidak peduli pada diri sendiri, enggak juga, ya kan? Gitu. Tetapi tidak bersifat self-center ya. Tidak berpusat kepada diri sendiri. Gitu. Tapi kita berpusat kepada orang lain. Karena di saat yang sama kita juga akan ketika kita peduli kepada orang lain, di saat yang sama kita sesungguhnya juga sementara peduli kepada diri kita sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan mengakhiri keduniawian itu. Ya, jadi pola pikir yang berubah, ya kan, pola pikir. Karena tadi pelajaran kita di hari sebelumnya mengatakan itu akan terlihat dari perilaku, dari kehidupan sehari-hari, tindakan-tindakan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain. Oke, baik. Terima kasih pendeta. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah mengetahui bagaimana pikiran surga. Kita sudah mengetahui sifat-sifat apa yang harus kita akhiri. Nah, sekarang ketika kita mau dibaharui, pelajaran kita hari Selasa dibaharui dalam pengetahuan. Sekarang misalkan Bapak Ibu pemirsa atau kita, saya pendeta, kita mau dibaharui. Dikatakan di sini dalam pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana yang perlu kita dalami untuk memperbaharui kehidupan kita pendeta. Karena kalau salah referensi, salah juga nih pembaharuan, hanya berbeda, bukan dibaharui menjadi lebih baik.
Kira-kira apa poin yang bisa kita ambil dari sini, Pendeta? Oke, diperbaharui dalam pengetahuan ya. Tentu masih memiliki hubungan yang erat dengan pelajaran hari sebelumnya gitu ya. Betul. Mengakhiri keduniawian. Ketika seseorang memutuskan untuk mengakhiri keduniawian, ini kan dalam hal pola pikir ini kan. Itu artinya dia siap untuk diperbaharui pikirannya. Nah, orang yang diperbaharui pikirannya, maka dia juga akan diperbaharui dalam hal pemahaman. Konsep, dia akan diperbaharui. Nah, seperti apa itu? Di dalam bacaan kita, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini disebutkan demikian. Setelah mematikan segala sesuatu yang duniawi, ya, yang terdapat dalam Kolose 3:5 itu ya, disebutkan itu hal-hal duniawi itu. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, ya kan? Ini kan semua adalah perilaku-perilaku kehidupan sehari-hari ini kan. Gitu. Nah, ini adalah hal-hal duniawi. Jadi ketika seseorang telah memutuskan untuk mengakhiri keduniawian ini, meninggalkan amarah, meninggalkan kegeraman, kejahatan, meninggalkan fitnah, ya, meninggalkan kata-kata yang kotor, maka ketika dia meninggalkan itu, dia masuk kepada satu ruang lingkup, ya, ruang lingkup pola pikir yang diperbaharui, yaitu apa? Nah, pelajaran kita mengatakan apa? Sebaliknya sekarang, orang-orang yang telah diperbaharui dalam pengetahuan didorong untuk cepat untuk mendengar, tapi lambat berkata-kata. Bukan hanya lambat berkata-kata, juga lambat untuk marah. Ya kan? Lambat untuk marah. Nah, jadi berbeda tadi dengan yang bersifat keduniawian itu. Jadi mereka yang diperbaharui dalam pengetahuan, dia sekarang mengerti bahwa amarah, kegeraman, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor itu enggak ada manfaatnya. Itu hanya akan membuat dia jauh dari sesama dan jauh dari Tuhan. Maka diperbaharuilah pengetahuannya. Ya, sekarang dia menjadi seseorang yang cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk marah, bahkan lambat untuk berkata-kata. Ya kan? Nah, kemudian hal lain apa yang diharapkan ketika seseorang diperbaharui dalam hal pengetahuan? Kedengkian, ya, mengharapkan kemalangan bagi orang lain. Inilah duniawi kan? Fitnah, bertujuan untuk mencemarkan nama baik. Paulus juga mengutuk kata-kata kotor dan tidak senonoh. Akhirnya berbohong satu sama lain dilarang. Ya, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Itulah manusia lama tadi. Jadi orang yang diperbaharui dalam pengetahuan, dia akan meninggalkan kelakuan kehidupan manusia lamanya. Ya, manusia lamanya. Nah, dan orang yang diperbaharui pengetahuannya, dia akan terus belajar bagaimana karakter dan tabiat Allah. Mendalami itu. Orang yang diperbaharui dalam pengetahuan, dia akan terus mendalami, memahami, mencari tahu seperti apa Allah itu. Karakter dan tabiatnya. Ya, karena itulah penambahan pengetahuan itu nanti kepada dia. Pelajaran kita mengatakan memperoleh pengetahuan akan Kristus melalui firman-Nya mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dengan demikian kita tidak lagi terikat oleh batas-batas etnis, geografis, dan sosial karena kita adalah warga dari kerajaan yang lebih mulia. Jadi orang yang diperbaharui dalam pengetahuan, dia tidak peduli lagi ya ketika dia melakukan perbaikan, ketika dia melakukan kebaikan, hal-hal kebajikan, dia enggak peduli ini orangnya siapa, sukunya apa, dari mana. Dia akan memberikan itu kepada siapapun. Ya kan?
Karena itulah yang diajarkan oleh Kristus melalui kehidupannya, menjadi serupa dengan gambar Allah dalam kemuliaan dan juga di dalam karakter serta tabiatnya. Nah, apa karakter dan tabiat Allah? Itulah yang kita sebutkan tadi. Kasih, sukacita, ya, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Jadi mereka yang diperbaharui dalam pengetahuan, mereka tidak terikat lagi oleh batas-batas etnis. Tidak terikat lagi oleh batas-batas geografis dan sosial. Mereka selalu boleh menjadi berkat bagi siapapun. Oke, baik. Dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir pendeta, sekaligus menjadi kesimpulan di pelajaran kali ini, bahwa kita sudah tahu tadi bagaimana titik balik perubahan itu, yaitu adalah ketika pemahaman akan firman Tuhan itu. Iya. Dan mungkin bisa dijelaskan atau ditegaskan kembali karakter kehidupan baru dan bagaimana cara kita untuk menjalaninya. Karena terkadang kita tahu apa itu karakter kehidupan baru, tapi di dalam menjalaninya itu pergumulan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin ada beberapa pemahaman yang mungkin pendeta akan jelaskan supaya kita, Bapak Ibu pemirsa semua, ketika kita mengetahui karakter kehidupan baru itu, kita menjalaninya pun dengan penuh dengan kenyamanan. Oke, baik, terima kasih. Ya, karakter kehidupan yang baru. Jadi mereka yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, maka pikirannya akan dibaharui, bertambah dalam hal pemahaman, ya, mempelajari akan karakter Allah. Nah, bagaimana karakter kehidupan seseorang yang telah diperbaharui? Pelajaran kita mencatat demikian. Sebagaimana bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya, bukan karena kebesaran, bukan karena mereka adalah bangsa yang besar, atau juga bukan karena mereka bangsa yang hebat, ya enggak. Tapi karena Allah memiliki satu maksud bagi mereka. Allah ingin bangsa Israel menjadi model bagaimana menjadi bangsa yang benar, bagaimana menjadi pribadi yang benar, yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi bangsa Israel memiliki hak istimewa menjadi contoh, model bagi banyak bangsa pada masa itu. Agar dengan melihat perbuatan mereka, bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa ada Allah yang benar. Sekarang ini, kita orang-orang yang diperbaharui pikirannya, yang berpikiran kepada hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas, kita juga memiliki kesempatan yang istimewa sama seperti bangsa Israel untuk menjadi model melalui perilaku kehidupan kita. Sehingga dengan melihat kehidupan kita, melihat perilaku kita, orang-orang akan dapat mengetahui bahwa ada Allah yang benar. Nah, pelajaran kita mencatat, ya, melalui 8 sifat yang disebutkan Paulus dalam kitab Kolose: belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabar terhadap yang lain, saling mengampuni, dan di atas semuanya kasih. Ya. Sifat-sifat ini bersumber semata-mata dari hati yang telah menyatu dengan Kristus. Karena sifat-sifat tersebut mencerminkan karakter Allah dan bila mana Dia memperlakukan kita. Maka sebagaimana Allah, ya, telah memperbaharui pikiran kita, maka kehidupan kita juga, pola hidup kita juga akan berubah. Karena pikiran kita telah diperbaharui. Seperti apa itu? Itu tadi 8 yang disebutkan itu. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan yang karakter kehidupan kita telah diperbaharui,
maka seharusnya kita memiliki 8 sifat yang ada pada Yesus, yaitu berbelas kasihan kepada sesama, memiliki hati yang murah ya, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni, sabar terhadap yang lain, dan juga kasih. Inilah karakter Allah. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh manusia itu dengan kekuatannya sendiri. Hanya dengan pertolongan Allah kita sanggup melakukannya. Dan itu tadi ya, sifat-sifat tadi itu mencerminkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan melihat karakter kita, kepribadian kita, orang dapat melihat siapa Allah yang sesungguhnya. Itulah tadi yang kalimat awal yang dikatakan tadi itu ya. Bahwa tunjukkan siapa yang menjadi sahabatmu, maka aku tahu siapa engkau. Gitu ya. Ketika kita bersahabat dengan Allah, ketika kita bergaul dengan Allah, maka kita akan mencerminkan kehidupan Allah itu, karakter Allah itu, maka orang tahu siapa kita. Oh, ini sahabatnya Yesus ini, sahabatnya Kristus ini. Ya. Jadi tidak perlu dengan menggembar-gemborkan gitu, ya kan? Tapi cukup dengan menghidupkan karakter sehari-hari penuh dengan sukacita. Ya. Boleh juga dengan sebuah kidung-kidung pujian seperti yang disebutkan dalam pelajaran kita hari Kamis. Kita juga bisa menyatakan siapa kita. Ya kan, siapa kita. Sehingga sebagaimana judul besar dari pelajaran kita, hidup bersama Kristus. Ya, apa yang diharapkan ya dari pelajaran ini kepada kita? Hidup bersama Kristus adalah mereka yang percaya, yang senantiasa mengganti pola pikir duniawi mereka kepada pola pikir sorgawi. Mereka yang hidup ya, mereka yang hidup bersama dengan Kristus juga adalah orang-orang yang percaya, yang memiliki kepercayaan sejati dan memperlihatkan ciri-ciri Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi itulah yang menjadi poin penting dari pelajaran kita, hidup bersama Kristus. Hidup bersama Kristus, orang dapat melihat Yesus itu ada, Kristus itu ada dengan melihat kehidupan kita, karakter dan tabiat kita. Baik, terima kasih Pendeta. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah melihat lebih dalam bagaimana apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup bersama dengan Kristus. Biarlah kiranya tanggung jawab ini dapat kita jalankan dengan baik sehingga melalui perbuatan kita orang lain dapat melihat Kristus. Untuk mengaminkan firman Tuhan ini, Pendeta akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pelajaran kami pada saat ini. Berkenanlah menolong dan membantu kami untuk memahami akan firman-Mu ini, sehingga kami boleh belajar dari Engkau, Guru Agung kami, mempelajari karakter dan tabiat Allah, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari kami dapat melakukannya, dan ketika orang melihat kami, mereka dapat melihat Allah dalam kehidupan kami. Berkati acara kami selanjutnya, berkati seluruh pemirsa AWR Borneo dimanapun berada. Kasih dan rahmat Tuhan menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah pendalaman firman Tuhan melalui pendalaman sekolah Sabat. Dan kami tetap mengundang untuk Bapak Ibu sekalian menyaksikan acara-acara berikutnya. Dan akhir kata kami menyampaikan Shalom, Tuhan memberkati.